Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai komsel hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu, inilah rinduku, hidupku. Kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu, inilah rinduku,
akan kebaikan-Mu. Kenapa aku menceritakan kasih-Mu? Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk Komsel pada malam hari ini. Tuhan, walaupun kami masih dalam ibadah online, kami juga mau berdoa untuk agar Komsel malam ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau di luar. Engkau berkati agar mereka bisa sampai rumah dengan selamat dan bisa berkumpul dan bisa bergabung dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Tete yang akan membawakan sharing. Berkati agar Tete bisa membawakan dengan baik dan juga kami bisa mendengarkannya dengan baik dan dapat menerapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu,
suka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayanimu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacita-Mu penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, sebelum kita mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh Feve, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu, Pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
aku serahkan kepada Veve. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu ya teman-teman. Yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Kami bisa bersatu berkumpul untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar, kami akan mendengarkan sharing Tuhan. Kami akan tolong hamba-Mu supaya dapat memberitakan firman-Mu dengan baik dan supaya teman-teman di sini semua dapat terberkati. Terima kasih Bapak. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelumnya aku share screen dulu ya. Nih udah muncul? Aman ya? Oke. Selamat malam teman-teman semua. Ini Komsel perdana aku sharing di Komsel. Setelah sekian lama aku yang ngingetin teman-teman buat sharing, sekarang aku ngingetin diri aku sendiri buat sharing. Oke. Jadi pertama aku dapet tema ini, aku mikir aku relate gitu. Jadi aku merasa aku bisa bawain tema ini, tapi setelah didalamin lebih dalam gitu tentang tema ini, ternyata nggak sesimpel yang aku pikir gitu. Ternyata tentang idols ini nggak cuma sekedar yang ada di pikiranku gitu. Jadi pas pertama kali aku dengar tentang idol ini, yang kepikiran di otakku langsung adalah orang. Aku yang demen K-pop kayak gini, yang kepikiran yang langsung adalah orang gitu lah, artis gitu, kayak idol gitu kan manggilnya. Tapi ternyata nggak sesimpel itu gitu loh. Idol itu tuh nggak sesimpel itu. Jadi idol itu apa? Idol itu adalah an image or representation of a god used as an object of worship. Sebenarnya kalau dilihat dari artinya nggak ada yang aneh gitu ya. Kalau dilihat dari arti kayak gini, kita sebagai anak Tuhan harusnya kalau ditanya idol kita siapa, jawabannya harusnya Tuhan Yesus gitu kan. Harusnya kan gitu. Tapi ya sebagai manusia gitu kan, bahkan aku sendiri kalau ditanyain, kalau kelewatan kata idol gitu yang kepikiran ya orang gitu kan, masih aja bisa berdosa gitu kan manusia. Nah, yang salah itu ketika kita udah jatuh ke dalam idolatry, yaitu the worship of someone or something other than God as though it were God. Jadi udah jelas banget ya di sini artinya. Kita udah memuji seseorang atau sesuatu lebih dari Tuhan. Nah, berarti idolatry ini itu adalah semua hal yang udah menggeser Tuhan dari prioritas kita. Semua yang udah menyerap hati, menyerap pikiran kita lebih dari Tuhan. Kalau didengar kayak gini mungkin kayak ekstrim banget gitu ya kesannya, kayak menomorduakan Tuhan gitu kan, menggeser Tuhan dari prioritas. Mungkin kedengarannya ekstrim banget, tapi itu bisa aja terjadi. Dan banyak orang yang nggak sadar kalau mereka sedang melakukan idolatry. Maka dari itu, aku mau ngajak teman-teman nih, buat melakukan idolatry identification. Ada 4 cara to tell if something is becoming an idol for you. Ada 4 nih. Yang pertama, you fall asleep and wake up thinking about it. Kamu tidur dan bangun mikirin tentang hal itu. Sebenarnya dari hal simpel dulu aja kali ya yang pernah aku lakuin. Apalagi kalau lagi PPKM kayak gini nih. Kan gabut ya, terus aku lagi libur kuliah, lagi libur semesteran, jadi lagi ngapa-ngapain gitu, nggak ada hal yang lagi aku lakuin. Dan aku pernah ketiduran main handphone, lagi nonton YouTube gitu kan, tiduran, terus bangun, belum buka mata, masih tutup mata nih, tapi kayak gini nih, udah nyari handphone aku ada di mana. Aduh, ini aku ngaku dosa banget. Pokoknya ya itu gitu, aku ketiduran dan bangun langsung kepikiran tentang handphone gitu kan. Jadi mungkin aja idolatry yang lagi aku rasakan sekarang adalah handphone. Mungkin. Next. Yang kedua adalah the thought of losing it terrifies you. Kamu kepikiran kehilangan ini membuat kamu takut. Oke, aku ambil yang agak berat dikit ya, misalnya tentang orang-orang tersayang. Gimana kalau orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita ini, teman, keluarga, sahabat, itu pergi ninggalin kita. Kan takut gitu ya kalau dipikirin kayak, aduh gue harus ngapain, kita sebagai as a human being gitu kan, kita harus hidup di sosial, kalau nggak ada orang-orang terdekat di sekitar kita, kita harus gimana gitu.
Next, yang ketiga, you lose it for a season and spiraled into depression and anxiety. Kamu pernah kehilangan itu dan kamu jadi depresi dan cemas. Ini aku contohin pakai hal lain ya, misalnya kalau pekerjaan gitu. Kalau misalnya aku sih belum ya, aku belum pernah dapat kerja, tapi aku pernah di saat dimana aku benar-benar pengen banget kerja dan aku segiat itu nyari kayak benar-benar apply CV kemana-mana karena aku mau part time gitu kan. Terus aku pernah sampai interview juga, benar-benar sampai di tahap terakhir mau tanda tangan kontrak, nggak jadi karena satu dan lain hal yang nggak sesuai sama apa yang diomongin di awal. Dan itu beneran nekat mau tetap kerja aja atau ditolak gitu. Dan itu membuat aku cemas gitu loh. Aku takut mau kehilangan ini gitu loh. Ini yang udah selama ini aku cari-cari udah di depan mata, tapi kenapa kayak enggak itu loh, kayak istilahnya kayak satu langkah lagi gitu. Tapi nggak bisa, itu membuat aku takut loh. Itu membuat aku kayak cemas gitu untuk beberapa saat. Next, yang keempat, you find yourself more irritable when you have less of it. Kamu jadi lebih cepat marah misalnya ketika kamu kekurangan hal itu. Oke, dari 4 hal ini mungkin teman-teman belum yang kayak, enggak, belum gitu. Belum ada yang kepikiran, aku belum melakukan idolatry. Tapi di sini aku mau bahas 3 hal yang menurutku mungkin bisa teman-teman relate. 3 hal ini yang mungkin bisa menjadi idolatry teman-teman semua. Yang pertama adalah self, success, and security. Kita sebutnya triple S saja kali ya, biar ada keren dikit gitu ya panggilannya, triple S. Oke, aku bahas satu-satu ya, dari self dulu. Ketika hal-hal yang kita udah rencanain, hal-hal yang kita udah kayak planning dari awal nih, step by step, itu nggak berjalan sesuai sama apa yang kita rencanain, kadang tuh kita sering banget rely on ourselves gitu, untuk memperbaiki semuanya. Kita mikir, udah jadi tanggung jawab kita untuk ngambil kendali itu dan ngerasain tekanan itu sendirian karena ini hidup gue, ini planning gue. Jadi ketika rencana itu nggak berjalan sesuai sama apa yang kita ekspektasi di awal, kita langsung, duh ini harus gimana ya, habis ini gue harus ngapain ya, harus apa yang gue benerin. Tapi kita lupa kalau sebenarnya Tuhan itu tuh yang ngerencanain semuanya. Kembali lagi, kalau misalnya planning kita nggak berjalan sesuai sama apa yang kita mau, bisa aja di situ tuh Tuhan mau ngomong kayak, ini tuh lu tuh lagi mau belok dari rencana gue loh, kayak sini dong balik gitu loh, lihat loh ada gue di sini, gue bisa bantuin lo. Tapi kita kadang nggak ngelihat itu, kita kadang selalu berusaha sendiri dan semuanya tentang diri sendiri. Kita sering banget ngomong kayak gini, I filter everything through the lens of how it affects me. And in social settings, my focus usually lands squarely on myself. Jadi kita kadang ngefilter semuanya dengan saya kacamata dunia. Dunia tuh kan sering banget ngomong kayak apa yang lo lakuin ke diri lu sendiri aja. Kalau misalnya bukan lu yang ngurusin diri lu sendiri, siapa lagi gitu kan? Udah nggak ada. Tapi Tuhan kan bilang, aku ada di sini buat ngejagain kamu. Aku ada di sini untuk nemenin kamu. Kita punya Tuhan yang maha tahu, maha baik, maha sabar, maha kasih, maha maaf gitu kan. Dia tuh udah paling the best of the best, tapi kadang tetap aja kita tuh tetap di sini, tetap berjuang sendiri tanpa sadar kalau Tuhan itu ada di sisi kita gitu loh. Nah, disinilah kita lagi jatuh ke dalam yang namanya idolatry on ourselves gitu. Nah, meskipun kita kadang sering udah tahu gitu kan kalau misalnya Tuhan yang ada dan kasih semuanya untuk kita sering banget jatuh ke dalam self-elevation mode ini. Lanjut, yang kedua, security. Jadi kayak agak tricky gitu ya, security apa coba security? Nih, menurutku dunia ini yang sekarang lagi kita jalanin itu terlihat menyediakan semuanya. Aku kasih tanda kutip ya, semuanya. The problem comes when we attempt to fill our needs, but it for significance or security and our own strength apart from God. Jadi masalah itu muncul ketika kita itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita dengan kekuatan kita sendiri, tanpa Tuhan. Karena dunia terlihat menyediakan semua yang kita butuhin.
pas ini deh gini, pasti kita mau kan hidup yang kayak berkecukupan, terus kita nggak perlu worry nih habis ini, minggu ini gue mau ngapain ya, minggu ini gue bisa makan nggak ya, atau kita udah dalam 10 tahun ke depan kita nggak perlu worry sama masa depan kita pasti mau dong kayak gitu, mau banget hidup dalam rasa aman, yang kita nggak perlu takut lagi nih masa depan kita apa yang akan terjadi, kita udah tahu kalau misalnya masa depan kita itu aman gitu kan, pasti mau banget kan. Nah rasa aman itu loh yang berusaha kita capai supaya kita nggak perlu worry lagi gitu. Nah, karena effort kita itu nggak akan pernah cukup untuk memenuhi apa yang kita mau. Yang kita mau itu kadang nggak ada batasnya, kita tuh serakah banget gitu loh untuk mencapai apa yang ada di dunia ini. Hati kita akhirnya tetap kosong karena nggak ada Tuhan, kita nggak mengandalkan Tuhan di situ. Balik lagi, nyambung ke yang self tadi. Jadi 3 hal ini tuh berhubungan ya. Nah, di titik inilah rasa aman itu tuh jadi idol kita. Kita tahu banget kan kalau di dunia ini itu susah gitu loh. Kalau misalnya kita berjalan sendiri tanpa Tuhan, itu susah banget dan bahkan kayak nggak bisa. Makanya kalau misalnya dibayangin sekarang apa yang kita punya sekarang, kalau bisa semuanya hilang gimana gitu. Kalau misalnya di dunia amit-amit ya, karir kita jatuh, terus hubungan kita sama orang-orang terdekat hilang. Tiba-tiba orang-orang sekitar kita pergi ninggalin kita gitu, terus bisnis kita hancur, hal-hal nggak terduga yang akan terjadi itu yang membuat kita mengejar rasa aman ini gitu kan, hal-hal itu yang terus terngiang-ngiang di pikiran kita. That's why kita jadi idolatry dari si security ini. Next, yang kedua adalah sukses. Oke, ini kalau aku yang udah lama nggak ketemu sama teman-teman SMA atau teman-teman SMP ku, pasti pertanyaan yang keluar adalah gini, Vel, ngapain aja sekarang? Kuliah di mana? Nanti lanjut S2 nggak? IP lu berapa sekarang? Wah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh kadang yang bikin aku insecure gitu. Karena dibanding sama teman-temanku yang lain, aku ini ya cuman istilahnya nggak beda jauh sama pas aku pas SMA, ya masih menjalankan apa yang harus aku jalanin aja sekarang. Nggak kayak teman-temanku yang lain, yang di masa PPKM kayak gini, mereka benar-benar rajin banget untuk mengeksplor diri. Istilahnya kayak mereka banyak banget yang buka workshop baru, terus mereka jadi bisa, ya istilahnya mereka udah sukses dengan cara mereka sendiri tanpa mereka bergantung sama orang tua. Terus ada juga yang belajar belajar bahasa, belajar saham gitu kan, isi story-nya sekarang tentang cuan doang gitu kan. Aduh, rasanya tuh kayak pengen banget gitu. Gimana sih rasanya bisa memenuhi diri sendiri gitu istilahnya, kan nggak perlu bergantung lagi sama orang tua. Nah, hal-hal kayak gitu yang bener-bener bikin aku insecure gitu dibanding sama teman-temanku yang lain. Pertanyaan kayak gini tuh sering menghantui kita gitu. Kita sering dihantui sama suksesnya dunia. We soon find ourselves listing all our accomplishments and effort to prove our worth or gain respect. Jadi kita tuh ntar malah jadi kayak ngelisin hal-hal apa aja ya yang udah gue lakuin. Oh, gue udah lulus sekolah nih, habis ini gue mau lanjut kuliah, nilai gue segini, sekian, gue bisa mencapai apa yang gue capai. Terus udah bangga nih pencapaian gue, keren kan? Tapi nggak bilang kalau itu tuh ada campur tangan Tuhan. Nah, padahal sebenarnya Tuhan itu mengukur kesuksesan kita berdasarkan ketaatan kita, bukan dari hasil akhirnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kan tugas kita tuh cuma berusaha dan nurut aja gitu dah. Nurut aja sama apa kata Tuhan kan. Hasil akhirnya kan cuma Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang mengendalikan gitu. Tuhan pengen kita tahu kita itu dari siapa. Tuhan juga pengen kita tahu kalau kita itu dipilih khusus sama Dia di dunia ini untuk tujuan kekal. Nilai hidup kita nggak ditentukan berdasarkan pencapaian yang kita dapat di dunia ini, tapi apa yang kita lakuin untuk Tuhan, gitu kan? Tapi sering aja tetap jatuh ke di sukses ini. Kita tetap terngiang-ngiang gitu, terhantui yang tadi aku bilang ya, sama si sukses ini. Nah, makanya 3 hal ini nih, self, security, dan sukses ini istilahnya berkaitan gitu ya. Dan 3 hal ini mungkin aku tiga-tiganya pernah aku rasain gitu. Aku pernah ngelakuin semuanya sendiri, pernah bangga sama apa yang aku dapat tanpa terima kasih sama Tuhan. Terus aku juga
pernah mengejar rasa aman itu. Wow, aku sih mengalami tiga-tiganya gitu ya. Now, the question is, how would I respond right now if it were taken from me? Gimana kalau hal-hal yang menjadi idolatry kita itu diambil dari kita sekarang? Yang kepikiran sama aku adalah, gimana kalau hal-hal yang aku punya sekarang itu nggak ada, yang ada di dunia ya. Gimana kalau aku, orang-orang terdekatku pergi. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi, gimana kalau studiku tiba-tiba selesai, gimana kalau karirku hancur, gimana kalau aku udah nggak punya duit lagi untuk hidup gitu. Hal-hal kayak gitu kan serem ya, tapi itu nggak yang paling serem. Gimana kalau kita hidup tanpa Tuhan? Gimana kalau Tuhan misalnya diambil dari hidup kita? Lebih nggak kebayang lagi sih jujur aja, karena aku bisa ngapain sih tanpa Tuhan? Kita tuh bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa, karena kita anak-anak Tuhan, kita diciptain sama Dia, tapi kita sering banget gitu loh jatuh ke idolatry ini, dan itu wow, cukup menakutkan gitu kan kalau dibayangin. Gimana? Nggak ada, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa Tuhan. Tuhan ada ngomong nih di Keluaran 20 ayat 3-5. You shall have no god others, you shall have no other gods before me. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dia udah ngomong loh dari kitab Keluaran tuh, dari 10 perintah Allah, dia udah ngomong, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan, tuh dia udah ingetin, jangan. Terus dia ngomong lagi, you shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. Nih, jelas banget yang ngomong, for I, the Lord your God, am a jealous God. Tuhan kita tuh Allah yang cemburu, guys. Dia tuh cemburu banget pasti ngeliatin kita kalau kita lagi melakukan idolatry ke hal-hal yang duniawi. Dia pasti greget banget gitu, kayak, loh ada gue, kenapa lu malah berharap ke situ gitu, kenapa lu malah menjadikan hal-hal duniawi yang gak pasti ini jadi idol lu gitu loh. Gue tuh ada di sini untuk elu, gue yang punya kendali atas hidup lu, kenapa lu bergantung sama hal-hal itu gitu. Dia udah bilang loh, dia tuh Allah yang cemburu, dia gak suka banget guys ngeliat kita lagi melakukan idolatry. Lanjut, dari Kolose 3 ayat 5-6. Dia ngomong, so put to that the sinful earthly things lurking with you have nothing to do with sexual sin, impurity, lust, and shameful desires. Don't be greedy for the good things of this life, for that is idolatry. God's terrible anger will come upon those who do such things. Tuh, gue udah bilang loh, dia bakal marah guys, murka Allah tuh akan datang kalau kita melakukan hal-hal itu. Jelas banget ya di Alkitab dibilang Tuhan sama sekali nggak suka sama hal yang namanya idolatry. Tuhan nggak suka di nomor 2-in, Tuhan nggak suka hal lain menjadi prioritas di hidup kita. So, what should I do now? Kita harus ngapain sekarang? Tenang kawan-kawan. Kalau misalnya teman-teman merasa kayak gini, teman-teman nggak sendirian, karena aku juga lagi berusaha dan berjuang untuk melawan idolatry ini. Yuk, sama-sama bareng kita berjuang melawan idolatry ini dan mengembalikan Tuhan sebagai prioritas kita. Simply, ada 2 hal. Yang pertama adalah minta maaf dulu. Kita doa dulu dong. Kita doa dulu dan kita ngomong gini nih. 3 hal. Terima kasih, maaf, sama tolong. Pertama, terima kasih. Kenapa nih terima kasih sama Tuhan? Karena udah disadarin kalau kita lagi melakukan idolatry. Karena lebih bahaya lagi kalau kita nggak sadar, guys. Jadi kita harus terima kasih banget nih sama Tuhan karena udah disadarin sama Dia kalau kita lagi nggak di jalan Dia nih, kita lagi menomor 2-kan Dia gitu di hidup kita. Terima kasih dulu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyadarkan aku. Yang kedua, minta maaf. Maaf sama Tuhan karena kita udah belok nih. Kita udah nggak jalan sama Dia gitu kan. Minta maaf dah pokoknya. Udah salah kita gitu kan. Terus kita harus serahin semuanya ke Tuhan. Percaya sama Dia kalau semua hal-hal yang ada di dunia ini, semua rintangan yang ada di dunia ini, itu bisa kita lewatin sama Tuhan. Yang ketiga, kita harus minta tolong sama Tuhan untuk bantu kita kembali ke Dia. Karena kalau nggak ada pertolongan Tuhan,
Nggak bisa guys. Emang cuman dia yang bisa, cuman dia yang berkehendak gitu atas hidup kita. Yang kedua, take action to remove the idol. Iya dong, setelah minta maaf kan sama aja ya, iman tanpa perbuatan adalah mati gitu kan. Ya kalau cuma berdoa doang minta maaf tapi habis itu nggak ngapa-ngapain kan ya nggak berguna juga gitu. Nah, kita harus take action to remove the idol. Tapi take action ini bukan berarti gini ya, kalau misalnya idol dari teman-teman tadi misalnya sukses gitu. Ya udah deh gue hidup biasa aja, nggak usah ada target di hidup, nggak usah ekspektasi tinggi-tinggi sama hidup, ya nggak kayak gitu juga gitu kan. Goals di hidup tuh nggak apa-apa ada, nggak apa-apa banget, malah itu yang buat kita semangat kan. Tapi prioritasnya yang diganti. Tuhan yang jadi dasar dari semua yang kita lakuin. Mungkin terdengarnya kayak, gampang kali ya ganti prioritas gitu kan. Tapi itu adalah hal besar loh teman-teman. Karena mengganti prioritas itu tuh bisa banget mengganti semua hal yang kita lakuin juga. Karena dasarnya diganti gitu loh. Dasar dari semua yang kita lakukan, kita dapat, kita capai, itu tuh untuk Tuhan gitu. Dan itu tuh butuh konsisten, butuh kemauan kita yang tinggi juga untuk melakukan perubahan besar di hidup kita. Nah, tapi jangan worry juga, nih udah dikasih spoiler nih, dari Yakobus 4 ayat 8, Tuhan bilang, come near to God and He will come near to you. Ya kan? Tuhan tuh nggak kayak doi yang suka ngeghosting, tenang aja deh. Pokoknya kalau misalnya Tuhan, kita datang ke Tuhan, dia nggak bakalan ninggalin kita gitu kan, teman-teman tahu yang gambar tangan yang kayak gini, aduh maaf banget aku nggak kasih gambarnya, ini tangan Tuhan, ini tangan kita, gini kan. Terus sering banget nih kayak gini, lepas dari Tuhan kayak gini, tapi Tuhan kan nggak pernah ngelepasin, Tuhan selalu ada di sini, selalu pegangin tangan kita, selalu nungguin kita untuk kembali, dan menjadikan dia menjadi prioritas dalam hidup kita. Next, aku punya cerita dari Korea. Ini karena aku, ini ya, yang aku pernah langsung dan aku alami juga di tahun 2017 ini, aku nggak akan sebut nama ya. Pokoknya ada seorang artis di Korea ditemukan bunuh diri di rumahnya di bulan Desember tahun 2017. Salah satu alasan dia melakukan hal ini, yang aku baca ya, karena dia depresi. Jadi ini tuh cukup mengagetkan aku juga gitu kan, karena dia ini salah satu orang yang cukup lama berkutat di bidang musik di Korea. Jadi aku cukup kaget gitu mendengar berita ini kayak, wow, apa nih gitu kan. Terus salah satu alasan dia bunuh diri karena dia depresi gitu. Merasa kalau dia semakin usianya dia bertambah, kemampuan dia untuk berkarya di bidang musik ini menurun gitu. Sedikit informasi aja kali ya, kalau kita bekerja di K-pop industri itu nggak semudah yang teman-teman pikir gitu kan, kayak joget nyanyi udah gitu doang kan, nggak segampang itu gitu loh. Tekanan dari agency, dari fans, dari haters itu tuh benar-benar ada setiap hari, setiap detik, setiap menit gitu sama mereka. Jadi kalau misalnya mereka nggak, misalnya salah menaruh harapan, nggak akan bertahan gitu loh. Nah, ini yang salah satunya yang terjadi gitu, dan dia merasa kalau dia udah nggak bisa memenuhi ekspektasi lagi dari orang-orang di sekitarnya, fansnya, dia udah merasa dia udah nggak bisa. Dia pengen banget explore talent dia, tapi dia merasa dia kurang, nggak bisa, gue udah nggak bisa lanjut lagi, dan akhirnya dia memutuskan untuk suicide. Dan nggak lama setelah agensinya mengumumkan kalau hal ini terjadi, yang pasti fans seluruh dunia gitu, termasuk yang K-pop juga ikutan kaget dan ikutan sedih. Dan ada fansnya dari Indonesia, bahkan sampai nge-tweet kayak gini. Yang ngomong, should I give up my life for now since I lost both of my parents and my idols? It's stressing me out. I can't do it anymore, mom, dad, terus dia sebut nama artis ya, will meet really soon. Sarangyo, dia bilang I love you. Wow, ini tweet bukan sembarang tweet ya teman-teman. Kebayang nggak sih kalau misalnya dia lagi ngetik ini tuh apa yang dia pikirin gitu. Yang aku tahu orang ini itu dia sudah tidak mempunyai orang tua sejak dia kecil. Jadi orang tuanya pergi dan dia hidup bareng sama adiknya. Jadi dia punya beban gitu sebagai kakak untuk memenuhi hidup adiknya juga gitu. Dan harapan dia adalah si idolnya ini. Dan ketika idolnya ini, sumber harapan dia ini pergi, dia jadi pengen ikutan pergi. Dan dia benar-benar melakukan itu. Dia mencoba suicide, dan dengan cara dia minum obat-obatan sampai overdosis. Tapi untungnya banget,
puji Tuhannya dia bisa dibawa ke rumah sakit dan selamat gitu, nggak sampai pergi gitu kan. Ini aku lumayan speechless sih pas baca ini karena kayak wow, sampai segitunya ya kalau kita salah naruh harapan ini yang terjadi gitu. Fansnya berharap sama idolnya melakukan idolatry sama si sukses ini gitu. Jadi kayak turun temurun gitu ya. Efeknya itu loh ketika dia kehilangan harapan, ya udah dia pengen selesai aja, ngapain gue hidup lagi, udah gak ada lagi yang mau gue lakuin di dunia ini. Yang bisa aku dapat dari hal ini adalah don't place your hope in something you can keep. Jangan taruh harapan kalian di sesuatu hal yang temporary gitu, yang nggak pasti, yang nggak tahu dia kapan datang dia pergi, yang apa ya nggak jelas gitu loh. Jangan taruh harapan kalian sama hal duniawi. Balik lagi, harapan kita tuh ya cuman satu, ya cuman Tuhan Yesus doang gitu, udah nggak ada lagi, bener-bener nggak ada. Karena dia yang tahu semua hidup kita. Bahkan dari kita nggak ada nih, dari kita masih jadi janin gitu kan, dia tuh udah tahu hidup kita nanti tuh sampai hari ini, sampai ntar besok-besoknya lagi, sampai 10 tahun lagi tuh dia tahu hidup kita bakal kayak gimana. Kalau kita udah naruh harapan kita sama Tuhan, percaya dah, enak banget dah pasti. Karena kita tuh jalannya tuh bareng sama Tuhan. Kita tuh bisa ngelewatin semua rintangan di hidup ini sama Tuhan. Kalau sama Tuhan kita tuh unshakable gitu istilahnya. Kita bisa lewatin ini karena Tuhan juga nggak akan ngasih kita challenge hidup yang kita nggak bisa lewatin gitu loh. Ya cuma Tuhan doang gitu yang bisa. Kita bisa bareng-bareng sama Tuhan. Oke. Ini hal-hal kecil yang sebenarnya menyadarkan kita kalau kita tuh nggak bisa hidup tanpa Tuhan gitu. Contoh deh, hal simple banget. Napas nih sekarang. Coba, kalau napas bayar, wah, bokeh nggak tuh? Apalagi lagi PPKM begini, guys, kan. Kalau napas bayar, bener-bener nggak tahu deh gimana gitu kan. Nggak ada duit gitu, kalau napas bayar gimana. Terus sekarang teman-teman masih bisa ngeliat, masih bisa dengerin aku sharing, masih bisa join Zoom hari ini. Kan terima kasih kan. Semuanya itu ya cuman karena Tuhan doang gitu. Nggak ada lagi yang bisa ngelakuin hal-hal itu kecuali Tuhan. So, it's only right that we give everything to Him. Karena Tuhan udah mati di kayu salib untuk kita, Dia kasih semuanya untuk kita, yang bisa kita lakuin adalah kasih balik juga ke Tuhan. Kasih seluruh hidup kita untuk Tuhan. Karena kita diciptakan untuk memuliakan Dia dan untuk tujuan kekal. Oke, that's it untuk sharingku hari ini. Aku tutup dalam doa ya. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati komsel kami Tuhan dari awal sampai akhir ini. Kiranya dengan adanya komsel ini, teman-teman semua dapat kembali menjadikan Tuhan sebagai prioritas kami dan kembali menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar, kami akan melanjutkan komsel kami Tuhan. Tuhan juga tolong kami dalam istirahat ini. Ya Tuhan tolong supaya kami dapat bicara dengan baik juga semua. Terima kasih Bapak, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.